Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun hujan dari siang sampai sekarang masih turun, kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala di majlis ini dalam keadaan sehat walafiah. Semoga yang sakit jadi sehat dan semuanya sehat terus, zahiran wa batinan, dan insya Allah dikaruniai akhir usia husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin dan masih di muqaddimah. Gak tahu kapan selesai muqaddimahnya ya. Namanya orang belajar itu ya tidak ada habisnya. Mau muqaddimah, mau isi, mau penutup, ya tetap belajar ya. Ilmu ada di bagian manapun. Kita ulangi sedikit sampai pada kalimat amma ba'du. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah wa haqqa alaihimul i'tina' bima khuliqu lah wal i'rad an hududid dunya bizahadah fa innaha darul nafat la mahallu khilat wa markabu ubur la manzilu hubur wa masya'un fi sam la mawtinu dawam فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إلى آخر ما قال. Di alinea yang kedua ini kita kembali lagi belajar, mengulang sedikit biar semakin mantap. Allah Ta'ala menyebutkan itu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57, sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, illa liya'budun, untuk menyembah Allah Ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, saya enggak minta dari mereka rezeki dan saya tidak minta mereka itu untuk memberikan makan. Yang paham ayat ini insya Allah hidupnya tenang. Jadi kalau paham ayat ini insya Allah hidupnya tenang. Enggak paham ayat ini hidupnya penuh dengan kegalauan. Nah berarti selama ini kita paham atau enggak paham? Belum paham. Ya kita belum paham karena galaunya masih lebih banyak daripada tenangnya. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin itu bukan untuk bersenang-senang, bersendagura, bermain-main, tetapi untuk ibadah. Meskipun sendagura, bersenang-senang itu juga bisa menjadi ibadah. Tetapi intinya adalah untuk ibadah. Hidup di dunia yang 60 sampai 70 tahun itu hanya untuk ibadah. Dah itu aturannya. Kalau aturan ini dilanggar, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Maka kehidupannya di dunia juga tidak bisa berlangsung baik. Di akhirat dikhawatirkan juga menjadi sangat tidak baik. Jadi kuncinya adalah nawaitu dulu, hidup saya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa hadza tasrihun bi annahu khaliqul lil ibadah. Jelas di ayat ini Allah menjelaskan manusia itu diciptakan, jin diciptakan untuk ibadah. Fa haqqa alaihimul itina bima khuliqulah. Karena itu sudah
menjadi kewajiban bagi manusia dan jin wajib memperhatikan tujuan penciptaannya ini, memperhatikan ibadah. Ini kita bahas. Mohon maaf, perhatian kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu ibadah atau cari dunia? Seharusnya ibadah, tapi kenyataannya kalau kita bilang saya cari dunia untuk ibadah, ya coba buktikan. Ketika cari dunia itu kira-kira jadinya ibadah atau meninggalkan ibadah? Ketika cari dunia itu jadinya ibadah atau meninggalkan ibadah? Contoh, dengan cari dunia, mohon maaf ya, cari dunia, sholat sunnah fajar 2 rakaat hilang atau terjaga? Hilang atau terjaga? 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau Anda, saya, kita kerja 1 hari digaji 5 miliar, 1 hari digaji 5 miliar, tapi tidak bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebetulnya ruginya luar biasa. Kenapa? Ngambil 5 miliar, buang dunia dan segala isinya. Jadi kalau ada orang ditawari, kamu pilih mana? 5 miliar atau 10 triliun? Dia pilih ngambil, saya mau ambil yang 5 miliar. 5 miliar dia ngambilnya dari pagi sampai malam, yang 10 triliun dia ngambilnya cuman 3 menit. Terus dia pilih, saya pilih yang 5 miliar dari pagi sampai malam, dia kerja mati-matian, belum tentu dapat. Dan kalau dapat cuman 5 miliar, yang 10 triliun diantarkan depan mata, nih ambil cuman 3 menit. Kalau dia pilih yang 5 miliar, berarti tanda-tanda orang tidak waras, dan itu adalah, paham ya? Nah, ternyata sholat sunnah fajar itu bukan 10 triliun, seluruh isi dunia, minad dunya wa ma fiha, seluruh isi dunia dan apa yang ada di dunia ini, di bumi ini atau di alam ini, langit semuanya, di dunia ini ya, di dunia ini, itu dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, hebat sholat sunnah fajar 2 rakaat, khairun. Nah, kalau orang betul-betul katanya kerjanya itu untuk ibadah, maka tidak akan menyebabkan dia kehilangan ibadah. Nah, kalau sampai karena mengejar dunia meninggalkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, berarti dia itu kerjanya bukan ibadah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kadang kita kan kerja kan untuk ibadah. Kalau kerja untuk ibadah tidak akan menyebabkan meninggalkan ibadah. Kemudian sholat berjamaahnya hilang atau bisa terpelihara? Kalau sholat berjamaahnya hilang, ya berarti ini kerjanya bukan ibadah. Jadi semua kerjaan yang menyebabkan kita kehilangan akhirat, ya itu berarti kerjaan itu bukan bagian daripada ibadah. Meskipun di dalamnya tentu sudah ada ibadahnya. Apalagi kalau dengan kerja tadi dia menerobos yang haram, yang enggak boleh dalam urusan bisnis dikerjakan, ya. Kemudian dia menipu, dia membohongi, naudzubillah min dzalik. Maka itu jelas bukan ibadah. Nah, ini hidup pedomannya untuk ibadah. Kalau pakem ini dijalankan, betul-betul dijalankan, beres. Allah udah ngomong, saya enggak minta mereka ngasih rezeki. Artinya Allah enggak nyuruh kita ngasih rezeki orang, ngasih makan orang, enggak. Yang ngatur rezeki itu ya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngatur makan kita adalah Allah Ta'ala. Di sini ada jaminan, siapa yang betul-betul ibadah, jangan khawatir, rezekinya pasti diberi lebih dari yang dibutuhkan. Dan dia enggak usah bingung, ya urusan makan itu semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah. Dan orang yang paham betul ayat ini, dia diciptakan untuk ibadah, maka semua bagian dari dunia ini yang membuat dia lalai dari Allah Ta'ala akan dia tinggalkan. Bagian dari dunia yang membuat dia lalai, ya enggak ingat sama Allah, akan dia tinggalkan. Cara yang tinggalkan bagaimana? Bizahadah.
Zuhud. Ya, zuhud itu artinya tidak meletakkan bagian dunia itu di dalam hati. Tidak ditaruh di hati. Ini nanti kalau ditaruh di hati buat lupa sama Allah ini. Dah singkirin, jangan dimasukkan ke hati.